siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya akan melanjutkan terkait dengan sadari, yaitu tentang resilience, yaitu menghadapi ketidakpastian produksi dengan strategi terukur oleh Bapak Mugianto. Yang pertama, tujuan pembelajaran adanya konsep dasar atau standar nasional, pemetaan titik kritis, strategi pencegahan kerugian, dan keempat adalah adanya K3 dan lingkungan dan energi. Mengapa topik ini penting? Karena adanya dampak nyata di lapangan. Kerugian operasi sering muncul dari akumulasi masalah kecil yang tidak ditangani secara sejak dini. Downtime, losses, mutunya turun, dan keterlambatan distribusi langsung mempengaruhi profit perusahaan. Contohnya, yaitu pabrik tidak rugi hanya karena satu mesin rusak, tetapi karena mesin rusak produksi tertunda, lembur naik, pengiriman terlambat, dan komplain pelanggan meningkat. Nah, ini adalah bisa dinamakan butterfly effect. Jadi ada efek-efek lanjutannya dari satu kejadian. Dan manajemen risiko membantu menciptakan dan melindungi nilai organisasi secara berkelanjutan. Nah, ini ada konsep dasar risiko, yaitu adanya kemungkinan kali dampak, ada hazard atau risk. Hazard dan risk, hazard itu adalah eh, tidak boleh ya, tapi kalau risiko itu adalah keniscayaan, adanya isu dan adanya uncertainty. Karakteristik khusus risiko sektor of farm itu bergantung pada alam, investasi tinggi, proses berantai, padat karya, padat aset dan energi. Nah, ini ada perbandingan risiko antar komoditas ciri bahan baku dari suku utama kelapa sawit, karet, kopi, teh, gula, kakao. Nah, di sini ada pengertian manajemen risiko, yaitu proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, menangani, dan memantau kejadian yang dapat mengganggu pencapaian tujuan usaha. Adapun tujuan manajemen risiko adalah melindungi aset, menjamin kelancaran produksi, sampai dengan mewujudkan usaha berkelanjutan. Ini ada prinsip ISO 31 tentang manajemen risiko, menciptakan dan melindungi nilai, terintegrasi berbasis keputusan sistematis, dan berbasis informasi terbaik. Nah, ini ada ISO 9001, yaitu fokus utama adalah mutu produk, 14001, pengelolaan lingkungan. Halo, udah bisa masuk lagi ya? Ya, Oke, saya ulangi lagi karena ada kesalahan teknis. Selanjutnya ada ISO 31.000 dan paduan umum. Ini ada dampak risiko, ada finansial, hukum, sosial, operasional, dan reputasi. Identifikasi dan mengenai risiko. Ada analisis proses kerja, studi case, terus wawancara, atau daftar periksa. Nah, pemetaan ada risiko teknis dan rekayasa engineering. Ya, ini cukup bagus materinya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau ada memang mau di-share ke kebun untuk bahan bahan pembelajaran di kebun atau di unit kerja PKS, sangat bagus ini. Ini alur prosesnya dan titik kritis, ada penerimaan, ada sortasi, ada operasional, ada pemisahan atau ekstraksi. Resiko produk jadi, ada penurunan mutu di gudang, ada price in force out, tidak disiplin, keterlambatan distribusi, komplain retur, dan biaya tambahan, overdue. Nah, ini ada risiko logistik tidak termasuk distribusi. Di sini ada matriksnya dari Lightwood sampai consequence, ada risk register, ada pengendalian demand ini contohnya. Ini yang paling penting saat ini adalah isunya adalah di lingkungan dan kepatuhan. Jadi jenis risiko kecelakaan, contohnya adalah terkena bagian mesin yang bergerak, terpapar bahan kimia, jatuh dari tempat tinggi atau terpeleset, terpapar suara bising atau suhu ekstrim. Nah, terkait disabilitas, kekuatan suara, atau suhu ekstrim, terlalu panas kah atau segala macam. Memang harus ada pengendaliannya. Nah, mungkin yang terakhir,
bahwasanya ada terdapat daftar pustaka ada sebuah rujukan. Yang pertama yaitu ISO 31000 terkait manajemen risiko 4001, K3 9001 manajemen mutu, 50001 energi, 14001 manajemen lingkungan. Inilah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.